Bad boys, what you gonna do when they come for you. Check to check, hello to hello, welcome to welcome, back to back. Kali ini kita akan membahas sebuah film action komedi yang diperankan oleh Will Smith dan Martin Lawrence dan disutradarai oleh Michael Bay. Film ini bercerita tentang Mike dan Marcus, dua orang detektif Miami yang menyelidiki tentang hilangnya heroin bernilai $100 juta milik seorang mafia yang disita dan dicuri dari brankas polisi. Langsung aja, ini dia Bad Boys. Mike dan Marcus dipanggil ke kantor untuk menyelidiki kasus hilangnya barang bukti heroin senilai $100 juta di brankas yang berada di kantor polisi. Mereka mencurigai bahwa ada orang dalam, dan Kapten Conrad menyuruh mereka menangkap penjahatnya dalam waktu 72 jam sebelum FBI dan DEA menutup seluruh departemen dan menetapkan mereka sebagai tersangkanya. We got 72 hours before the FBI and the DEA walk in here and shut us down, and we're gonna be the bad guys. Awalnya Mike dan Marcus langsung pergi ke tempat temannya si Jojo. Jojo ini bisnisnya berjualan ban dan seorang mantan penjual narkoba juga. Tapi sampai di sana Jojo ternyata nggak tahu siapa pelakunya. Lalu mereka pergi lagi untuk menghampiri Max untuk menanyakan Max jika ia mengetahui pelakunya. Ia harus segera menelpon Mike. Max ini salah satu informan dan mantan pacarnya Mike. What the hell are you doing? Trying to keep my shit quick. Oh, that's right. You ain't getting none at home. You need a little extra energy. Go ahead, burn it off, baby. Lalu Mike dan Marcus balik ke kantornya untuk menemui Frenchie untuk menanyakan informasi tentang siapa yang membuat pipa ventilasi di kantor kepolisian. Sanchez says that the air conditioning contract went to Manuel Arona. Setelah mendapatkan siapa yang membuat ventilasi tersebut, mereka berdua langsung pergi ke rumahnya. Orang itu bernama Manuel Arona. Sesampai di rumahnya, mereka terkejut ternyata si Manuel ini tinggal di perumahan mewah dan mendapati rumah tersebut tidak terkunci dari luar. Karena tak terkunci, mereka langsung masuk ke dalam. Hello, you new neighbors. Don't be alarmed, we're Negroes. Dan di sini mereka dikejutkan kembali dengan melihat Manuel yang sudah tergeletak mati di atas meja dengan sebuah pisau yang tertancap di tangannya. Dead ends. What's wrong with you, man? Max dan sahabatnya Julie dipekerjakan oleh seorang germo sebagai pendamping untuk Eddie Dominguez. You must be Max. Welcome, I'm Eddie. Seorang mantan polisi. Tapi bosnya Dominguez, si Fauchet akhirnya Fauchet tiba-tiba datang. Dominguez dan Max terbunuh sedangkan Julie berhasil melarikan diri. Ternyata si Eddie inilah orang dalamnya. Setelah Mike melihat mayat Max, Mike langsung sedih dan Marcus menyuruh Mike untuk pulang dan menenangkan diri, sedangkan Marcus balik ke kantor. Look, man. We get the witness and we damn sure gonna get the fools who did this. Sesampainya di kantor, dengan panik, Julie menelpon ke kantor polisi dan bersikeras hanya ingin bicara dengan Mike. Mengetahui dia tidak pernah bertemu dengan Mike, Kapten Conrad memaksa Marcus untuk menyamar sebagai Mike untuk berbicara dengannya tentang semua yang dia ketahui di Al Capone Suite. Hello, it's Mike Lowry. He doesn't talk that way. Try to talk sexy. See enough. Lalu sesampainya di apartemennya Julie, Marcus dan Julie diserang oleh beberapa anak buah Fauchet dan salah satunya dibunuh oleh Marcus. Ketika mereka bertemu dengan Mike, Marcus dan Mike harus menyamar sebagai satu sama lain. Dengan Mike tinggal di kediaman Marcus sementara dan Marcus tinggal bersama Julie di apartemennya Mike. Y'all want something? Bring me a Coke, Mike. Baby, you want a Coke? I'm fine, thank you. Lalu Marcus menunjukkan beberapa foto untuk Julie. Tujuannya untuk mengetahui siapa tersangka yang Julie kenal di antara foto tersebut. Go back. That's the guy. Lalu Julie mengidentifikasi Noah sebagai salah satu anteknya Fauchet. He was there in the room. Lalu mereka pergi ke klub neraka. Enough! Please! We're gonna go to Club Hell so we can bust this fool Noah. Klub tersebut adalah salah satu tempat yang populer di sana. It's ether. It'll explode. Lalu saat Marcus ke kamar mandi, Marcus berkelahi dan membuat Casper pingsan. I'll be back. Lalu Julie mencoba membunuh Fauchet, tapi Marcus menghentikannya dan terjadilah kekacauan. Dan Mike mengambil alih mobil di depan klub yang ternyata berisi cairan kimia yang mudah meledak. Dalam pengejaran mobil berikutnya, Mike membunuh Noah.
Ketiganya berhasil melarikan diri dan sialnya tertangkap kamera oleh helikopter berita, dan berita itu kemudian dilihat oleh anak-anak Marcus yang diberitahu bahwa Marcus itu sementara dipindahkan ke Cleveland. I thought you said Daddy was in Cleveland. No, baby, your daddy just wishes he was in Cleveland. Mike dan Marcus bertemu dengan informan lama mereka, Jojo, yang dagang ban tadi, untuk menanyakan lokasi ahli kimia yang memotong obat yang dicuri. Jojo! Oh, don't make this. A little bit, okay? Tell him something, Joe! Lalu ketiganya kembali ke apartemen Mike, di mana istri Marcus, Teresa, menghampiri mereka dan mengira bahwa Marcus telah berselingkuh. Oh! Babe. Let me get your husband. Marcus, get over here. That shit be having a slant. Dan Julie pun ngambek karena merasa dipermainkan dan bergegas mengambil barang-barangnya dan pergi. No, you're no longer welcome to my house. Listen, you gonna bring me to your place? Julie! Tapi saat di lobi, geng Fawcett muncul dan menculik Julie. Kemudian dimulailah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Departemen Mike dan Marcus pun ditutup karena membuat banyak masalah saat tembak-tembakan di South Beach. Told you to play by the rules. Turn South Beach into a war zone. Today you're all reassigned. Meskipun dipindahkan, Kapten Howard tidak mau mundur dari kasus dan memberi Mike dan Marcus lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut. And we're not walking away from this bus. I don't give a shit what she said. That means you guys got 2 hours to find. It's time to get lucky. Mereka menjemput salah satu tahanan yang bernama Fletcher Okay, this is what I got put in jail for in the first place. Man, you don't sit your lanky ass down. untuk mengakses profil database mantan polisi Dominguez dengan imbalan dibebaskan dari penjara. There it is. Voila. Girlfriend. Dan terungkaplah bahwa sekretaris polisi Frenchie adalah mantan pacarnya Dominguez yang diperas oleh Fawcett setelah dia mendapatkan foto telanjangnya. And my ex-boyfriend and his French guy, they took some really horrible pictures of me. Setelah melacak mereka, Marcus, Mike, dan 2 detektif lainnya, Sanchez dan Ruiz, pergi menuju bandara eksekutif Mike. Yeah, we're on the airfield now. Setelah baku tembak yang sengit, mereka membunuh sisa anak buah Fawcett termasuk Casper dan Ferguson dan menyelamatkan Julie. You forgot your boarding pass. Lalu mereka mengejar Fawcett yang melarikan diri dan memaksa mobilnya masuk ke penghalang beton. This car's faster. This is a faster fucking car. Saat Fawcett mencoba melarikan diri, Mike menembak Fawcett di kaki dan menangkapnya. Setelah percakapan tegang dengan Marcus, Fawcett diam-diam menarik pistol, tetapi ditembak mati oleh Mike sebelum dia dapat membunuh Marcus dan membalas kematian Max. He's a joke. Lalu Marcus yang kelelahan meninggalkan Julie bersama Mike dan pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan istrinya. You wanted Mike Lowry? You got him. I'm going home to my wife to get my quality time. Dan film pun selesai. Oke. Kalau kalian ingin merasakan sensasi serunya film Bad Boys ini, kalian bisa nonton langsung filmnya. Dan kita juga akan menceritakan franchise kedua dari film ini yang berjudul Bad Boys 2. Franchise film Bad Boys ini ada 3 dan yang terbaru keluar di tahun 2020 yang berjudul Bad Boys for Life. Langsung aja, ini dia.